Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa persebaran flora Indonesia? Kekayaan flora Indonesia. Persebaran flora Indonesia sangat beragam, dan banyak di antaranya adalah flora yang khas, yang hanya ada di Indonesia. Flora Indonesia termasuk bagian dari flora dari Malaysiana, yang diperkirakan memiliki sekitar 25% dari spesies tumbuhan berbunga yang ada di dunia, yang menempati urutan negara terbesar ke-7 dengan jumlah spesies mencapai 20.000 spesies. 40%-nya merupakan tumbuhan endemik atau asli Indonesia. Seorang ahli biologi asal Belanda, Van Steenis, menuturkan bahwa di Indonesia tersebar berbagai jenis flora, di antaranya terdapat kurang lebih 4.000 jenis pepohonan, 1.500 jenis pakis, dan 5.000 jenis bunga anggrek, seperti anggrek bulan, anggrek hitam, anggrek bulan bintang, anggrek hartinah, dan lain-lain. Ia juga membagi jenis tumbuh-tumbuhan ke dalam bentuk tumbuhan berbunga sebanyak kurang lebih 25.000 macam, serta tumbuhan yang tidak berbunga sebanyak kurang lebih 1.750 macam. Ini adalah beberapa contoh anggrek. Gambar pertama ini adalah anggrek bulan, yang kedua anggrek hitam yang biasa kita temukan di Papua, kemudian yang berikutnya anggrek bulan bintang, dan yang terakhir adalah anggrek hartina. Mengapa persebaran flora di Indonesia bisa beraneka ragam? Adanya keanekaragaman berbagai macam flora di Indonesia bukan tanpa sebab. Dahulu pada zaman glasial, kepulauan Indonesia jika dilihat secara geologi merupakan pertemuan antara lempeng Asia dan lempeng Australia. Adapun kepulauan Indonesia yang bersatu dengan lempeng Asia antara lain Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kemudian daratan ini disebut dengan dangkalan Sunda. Kepulauan Indonesia yang bersatu dengan Australia yaitu Papua. Ini disebut sebagai dangkalan Sahul. Adapun kepulauan Indonesia yang tidak termasuk lempeng Asia dan Australia adalah Sulawesi, Maluku, serta Kepulauan Nusa Tenggara. Keadaan ini membuat ciri khas flora di Indonesia menjadi beraneka ragam. Ada yang berciri khas Asia, berciri khas Australia, atau berciri khas campuran keduanya. Keanekaragaman ini disebabkan karena faktor dari sejarah geologi. Keanekaragaman flora bisa ditentukan juga oleh faktor lainnya, misalnya adanya perbedaan iklim yang terdiri dari unsur-unsur suhu, angin, curah hujan, dan kelembaban udara. Contohnya, Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis karena berada di daerah khatulistiwa. Akan tetapi negara ini memiliki curah hujan yang berbeda di setiap daerahnya, sehingga menyebabkan adanya keanekaragaman jenis flora. Untuk memahami yang mana dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul, kalian bisa perhatikan di gambar ini. Semua yang berwarna orange ini adalah dangkalan Sunda, yaitu wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan pernah menyatu dengan benua Asia yang ada di atasnya. Kemudian dangkalan Sahul. Dangkalan Sahul ini adalah semua yang berwarna hijau, kalian bisa lihat, yaitu termasuk wilayah Papua, Papua Nugini, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya pernah menyatu dengan benua Australia. Kemudian Sulawesi, Lombok, Nusa Tenggara, dan Maluku serta pulau-pulau kecil di sekitarnya termasuk wilayah Wallis. Secara geologi, paparan Sunda adalah landas kontinen perpanjangan lempeng benua Eurasia di Asia Tenggara. Massa daratan utama antara lain Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Paparan Sahul ada bagian dari lempeng landas kontinen benua Australia, Papua, yang terletak di lepas pantai utara Australia dan lautan selatan Pulau Papua.
Paparan sahul membentang dari Australia Utara, meliputi Laut Timor menyambung ke timur di Laut Arafuru yang menyambung ke Pulau Papua dan termasuk Pulauan Aru. Persebaran flora di Indonesia terdiri atas 3 kawasan utama. Yang pertama, subregion Indonesia-Malaysia di bagian barat. Ini terbagi atas 2 wilayah. Yang pertama, wilayah flora Sumatera Kalimantan, dan yang kedua, wilayah flora Jawa Bali. Yang kedua adalah Kepulauan Wallis, terdiri dari Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, dan Maluku di bagian tengah. Dan yang ketiga adalah subregion Australia di bagian timur. Kita akan bahas ketiga region ini satu persatu. Yang pertama adalah subregion Indonesia-Malaysia di bagian barat. Flora Sumatera Kalimantan memiliki iklim hujan tropis di mana memiliki curah hujan dan kelembaban udara yang tinggi. Flora yang hidup di daerah ini antara lain kayu meranti, damar, berbagai jenis anggrek, jenis lumut, cendawan, hutan bakau, dan paku-pakuan. Kalian bisa lihat di gambar ini. Yang pertama, kalian bisa lihat gambar meranti atau pohon meranti. Yang kedua, pohon damar. Yang ketiga, khas dari Sumatera, yaitu bunga bangkai. Kemudian berikutnya ada cendawan atau jenis jamur. Dan berjenis anggrek bisa kita temukan di wilayah ini. Kemudian pohon bakau atau hutan bakau. Selanjutnya paku-pakuan dan berbagai jenis lumut. Flora Jawa Bali. Semakin ke timur, curah hujan di daerah ini akan semakin berkurang. Wilayah Jawa Barat didominasi oleh tipe iklim hutan hujan tropis AF seperti di ujung Kulon, Cibodas, dan Pangandaran. Dan iklim muson tropis AM di wilayah Jawa Barat bagian utara, Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Sabana tropis di wilayah Jawa Timur bagian timur dan Pulau Bali. Hutan bakau di Pulau Jawa dan Bali. Ini adalah beberapa contoh fauna khas dari flora Jawa Bali. Ada pohon Pinus mercusi, kemudian pohon jati yang banyak persebarannya di wilayah Jawa, kemudian ada hutan bakau dan pohon cemara. Pembagian yang kedua adalah Kepulauan Wallis di bagian tengah, termasuk dalam wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, dan Maluku. Daerah ini memiliki kelembaban udara yang rendah, kecuali Kepulauan Maluku. Adapun flora yang hidup di daerah ini antara lain vegetasi sabana dan stepa tropis di wilayah Nusa Tenggara, vegetasi hutan pegunungan di sekitar Sulawesi, dan vegetasi hutan campuran di wilayah Maluku dengan jenis rempah-rempah, seperti pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, kayu cendana, dan lontar. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah pohon kenari, khas dari Kepulauan Wallis. Kemudian pohon lontar, banyak sekali ditemukan di wilayah Sulawesi. Ini bisa digunakan daunnya untuk membuat tikar. Dulu juga digunakan sebagai atap rumah, dan sekarang populer digunakan sebagai topi petani. Kemudian gambar selanjutnya di kedua yang terakhir ini adalah pohon cengkeh. Pembagian yang ketiga adalah subregion Australia di bagian timur, yaitu meliputi wilayah Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sebagian besar kondisi iklim di wilayah Papua didominasi oleh tipe iklim hujan tropis AF, sehingga jenis vegetasi yang menutupi kawasan ini adalah hutan hujan tropis. Di kawasan ini banyak sekali ditemukan flora khas dari Papua. Contohnya adalah pohon eukaliptus atau biasa juga disebut sebagai pohon pelangi. Pohon ini memiliki warna seperti warna pelangi di batangnya. Kemudian berikutnya ada buah merah khas dari Papua. Kemudian ada Musa ingens, ini adalah
Pisang raksasa khas Papua, kalian bisa lihat di gambarnya. Pisangnya begitu besar, sangat besar. Kemudian ada anggrek hitam khas dari Papua, tetapi jenis anggrek itu bisa dibudidayakan, jadi kita bisa ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian ada rabon pi, kalian bisa lihat di gambarnya. Kemudian ada juga anggrek besi khas dari Papua. Berikutnya yang akan kita bahas adalah persebaran hutan di Indonesia. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Memiliki jenis pohon dengan daun yang lebat. Seringkali cahaya matahari sulit menembus hingga ke tanah karena terhalang oleh lebatnya dedaunan. Hal ini menyebabkan tingginya kelembaban pada tanah dan udara. Hutan ini terdapat di daerah yang sering mendapatkan hujan, misalnya di Kalimantan, Papua, Sumatera, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah contoh gambar hutan hujan tropis, di mana bagian bawahnya itu ditumbuhi oleh banyak sekali lumut, karena cahaya matahari tidak mampu tembus ke dasar dari hutan ini. Yang kedua adalah hutan musim atau hutan homogen. Merupakan hutan yang sangat tergantung pada keadaan musim. Pada musim hujan, hutan ini akan terlihat hijau akan dedaunan, namun bila tiba musim kemarau, hutan ini akan kering dan dedaunan akan gugur. Hutan ini biasanya hanya terdiri dari satu macam tumbuhan saja, misalnya hutan jati di Wonogiri, Madura. Kalian bisa lihat di kedua gambar ini, gambar pertama adalah hutan jati yang sangat hijau. Kemudian gambar kedua adalah hutan jati yang kering. Karena ketika pada musim hujan, hutan jati ini akan tumbuh subur, hijau dengan dedaunan. Sementara pada musim kemarau, hutan jati ini akan menggugurkan daunnya untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya adalah hutan bakau. Merupakan hutan yang ditumbuhi oleh jenis tanaman bakau. Hutan ini berada di pinggir sungai atau laut, yang banyak terdapat lumpur. Terdapat banyak di Kalimantan, Bali, dan Papua. Kalian bisa lihat di gambar ini. Ini adalah gambar hutan bakau yang terdapat banyak di Kalimantan, Bali, dan wilayah Papua. Yang keempat adalah hutan sabana. Merupakan padan rumput yang ditumbuhi beberapa pohon yang tumbuh menyebar. Hutan sabana terdapat di daerah yang jarang hujan, seperti daerah Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah hutan sabana yang masih ditumbuhi beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar, tetapi didominasi oleh padang rumput. Dan yang terakhir adalah hutan pegunungan atau hutan montana. Adalah salah satu formasi hutan tropika basah yang terbentuk di wilayah pegunungan. Salah satu cirinya hutan ini kerap diselimuti awan, biasanya pada ketinggian atap tajuk atau kanopinya. Pepohonan dan tanah di hutan ini acap kali tertutupi oleh lumut yang tumbuh berlimpah-limpah. Hutan ini tersebar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah hutan pegunungan yang ditutupi oleh awan. Dan daerah dasarnya itu ditumbuhi oleh berbagai jenis lumut. Oke, sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.